tema kita hari ini cukup menarik. Menari di dalam badai atau menari di tengah badai. Nah, temanya ini keren. Menari di tengah badai atau menari di dalam badai. Nah, sebelum kita bahas itu, saya beri pendahuluannya dulu. Ya, kenapa ada tema seperti ini? Saudara, ini bukan sekedar puisi, kata-kata yang puitis, menari di tengah badai. Enggak, ini bukan kata-kata yang puitis, bukan kata-kata yang pemanis bibir, tidak. Lalu apa? Dengarkan ini. Ada banyak Tuhan di dunia ini. Kenapa ada istilah atau kalimat menari di tengah badai? Saudara dengarkan. Ada banyak Tuhan di dunia ini. Maaf, ada banyak Tuhan. Ada banyak agama di dunia ini. Tapi satu-satunya Tuhan dan satu-satunya agama. Ingat ya, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya agama di dunia ini. Yang menganggap manusia itu anak-anaknya. Hanya Yahweh Tuhan kita yang menyatakan, aku Bapamu dan kamu anak-anakku. Gak ada yang lain loh saudara. Hanya Yahweh Tuhan kita yang mengatakan kepada manusia-manusia bajingan, penjahat, najis, kotor ini, bahwa kita adalah anak-anaknya. Gak ada yang lain. Walaupun tidak semua kita yang gabung belajar pagi ini di Indonesia ya, ada orang yang tidak semua kita yang gabung belajar adalah orang yang sudah jadi orang tua atau jadi papa mama atau yang punya anak. Tidak semua kita. Tapi semua kita pasti menyadari bahwa di dunia ini gak ada orang tua, gak ada papa mama. Semua anak. Kira-kira sampai umur 5 tahun, ya 7 tahun, kira-kira. Itu masih lucu, masih gemesin gitu loh saudara. Betul? Tapi gak ada papa mama yang ingin anak-anaknya lucu terus dan gemesi terus sampai umur 20 tahun. Kalau sampai ada papa mama punya anak sudah umur 20 tahun masih gemesi dan masih lucu, mama papanya stres. Betul tidak? Maaf ini saya berkata. Nah, ini merupakan fakta yang menyedihkan di dalam gereja Tuhan. Ini fakta yang menyedihkan di dalam keluarga kerajaan surga. Ternyata tidak sedikit yang disebut anak-anak papa di surga sudah usianya banyak tapi nggak dewasa. Betul tidak yang saya katakan ini? Enggak sedikit loh, berarti banyak. Di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga kerajaan surga. Anak-anak papa di surga yang sudah diselamatkan oleh kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Enggak dewasa, masih lucu dan gemesin. Ampuni kami Tuhan. Nah saudara, salah satu cara papa mendewasakan kita, ya salah satu dari sedikit cara yang papa sediakan untuk mendewasakan kita, salah satu cara dari sedikit cara yang papa sediakan supaya kita yang disebut dan mengaku anak-anaknya itu bisa dewasa. Salah satu cara dari sedikit cara yang dia tunjukkan
adalah membawa kita untuk berani terbang, menari di tengah badai. Tanpa itu kita tidak akan bisa menjadi dewasa. Wih, keren sekali. Mari kita baca apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kitab Ulangan pasal 32. Ya. Kitab Ulangan pasal 32. Wow, ini luar biasa. Ulangan 32 mulai ayat yang ke-11. Puji Tuhan, hadir dari banyak kota di Indonesia. Haleluya. Ya, dari Cirebon hadir, dari banyak tempat. Lihat ya, Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Kalau pakai bahasa umum, mengobrak-abrik isi sarangnya. Kalau memakai bahasa manajemen, mengoyak, menghancurkan zona nyaman. Itu kalau pakai bahasa manajemen. Langwan hadir juga. Puji Tuhan, kita boleh belajar bersama-sama. Ya, Riandi, senang Bapak kamu ada. Melayang-layang di atas anak-anaknya pelan-pelan. Jadi ketika sarang itu diobrak-abrik, sarangnya dirusak, anak-anak Raja Wali ketakutan. Kenapa ini? Mamaku, papaku begitu kejam. Kami sudah enak-enak di sarang ini diobrak-abrik. Lalu nggak sekedar mengobrak-abrik, ini induk Raja Wali, ya, Bapak Raja Wali ini melayang-layang di atas anak-anaknya yang kehilangan zona nyamannya itu. Apa yang dibuat? Mengembangkan sayapnya. Wih, sayap Raja Wali itu bisa 1 meter lebih kalau dibentangkan kiri kanan itu. Bisa hampir 2 meter tergantung besarnya. Lalu menampung seekor. Ya, gantian nanti kalau anaknya 7, maka 1 persatu. Seekor ditaruh dulu di atas sayapnya dan mendukungnya di atas kepaknya. Saya baca ayat. Bagaikan burung Raja Wali mengguncang-guncangkan sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Dia merentangkan sayapnya untuk menangkap mereka. Wih, menangkap loh. Serta membawanya di atas kepakannya. Pok begitu. BIS, seperti burung elang yang mengajar anaknya terbang. Menangkapnya di sayapnya yang terbentang. Dan mendukungnya di atas kepak-kepaknya. FAYH. Coba FAYH. Wih, ini seru sekali saudara. Ini cara Papa mendewasakan kita. Ya, FAYH. Dikembangkannya sayapnya di atas mereka. Seperti seekor Raja Wali. Setelah menjungkir balikkan sarangnya. Diobrak-abrik sarang itu. Ia mengembangkan sayapnya di atas anak-anaknya. Lalu ia menukik. Dan mendukung anak-anaknya itu di atas kepaknya. Saudara, ini sungguh luar biasa. Pelan-pelan. Ini salah satu cara Papa Yahweh kita mendewasakan kita. Dikeluarkan dari zona nyaman. Filipus, Tuhan izinkan lewat Morina untuk kamu dikeluarkan dari sarangmu sekian banyak tahun. Maka itu ada hal-hal yang kaget terjadi. Semua kita seperti itu di hadapan Tuhan. Saudara coba bayangkan sebentar. Entah seberapa waktu ya
tergantung. Dari telurnya menetas sampai anak-anak Raja Wali lahir ke dunia. Sampai umur tertentu entah berapa bulan. Ya, tolong yang pernah tahu berapa bulan. Begitu anak-anak Raja Wali dimanja betul. Makasih anak saya dari Manokwari hadir. Anak-anak Raja Wali itu dimanja oleh ayah dan induknya. Orang tua mereka terbang jauh mencari mangsa. Begitu dapat daging-daging segar, ditaruh di mulutnya atau dicengkeram dengan cengkeraman kakinya yang kuat itu. Mereka balik ke sarangnya. Anak-anaknya sudah siap untuk buka mulutnya. Lalu daging-daging ditaruh di situ. Weh, anak-anaknya kenyang, mereka tidur. Dan itu terjadi tiap hari. Kenyamanan hidup, kenikmatan hidup. Tetapi itu tidak boleh terus-menerus. Nggak boleh. Ya, ILT, terima kasih Senta. Seperti Raja Wali menjungkir balikkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, merentangkan sayapnya, mengambilnya seekor, dan mendukungnya di atas sayapnya. Wih, luar biasa. Jadi ada waktunya. Mereka nggak dimanja terus, mereka harus didewasakan, dididik. Harus. Untuk bisa terbang. Bayangkan. Pertama kali mereka ada di sayap Raja Wali itu. Pertama kali. Wih, saudara senang. Wih, diajak jalan-jalan, terbang gratis. Kan begitu perasaannya. Kan selama itu mereka gak pernah kemana-mana. Cuma di sarang itu saja. Maka itu ketika induknya mengobrak-abrik sarangnya. Dan anak itu didukung di atas kepaknya. Begitu mereka merasa nyaman. Wih, bisa terbang. Saudara, si induk tidak membiarkan begitu. Sampai kepada ketinggian tertentu. Anak ini nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh induknya. Anak ini nggak tahu. Masih menikmati tola-tola begitu. Hore, aku terbang. Tiba-tiba dengan satu hentakan, zut, anak ini nggak pernah tahu. Begitu satu hentakan, lalu anak Raja Wali ini terbang sendiri dan induknya menghindar. Ayo bayangkan sebentar. Bagaimana itu? Bagaimana? Teriak-teriak pasti kelabakan. Karena seumur-umur mereka nggak pernah terbang. Seumur hidup nggak pernah terbang, baru kali itu. Saudara bisa bayangkan, coba merem sebentar, bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan kengerian dan ketakutan yang dirasakan oleh anak-anak Raja Wali yang pertama kali belajar terbang itu. Wih, anak itu melihat ke bawah. Wih, nggak tahu bagaimana perasaannya, pasti teriak-teriak. Induknya dengar. Saudara, ini hebatnya. Di ketinggian tertentu, ketika induknya melihat anak ini kelepak, yang seumur nggak pernah tahu bahwa kepaknya juga bisa seperti induknya. Lalu ketika induk itu melihat hampir nggak berdaya, lalu induknya naik. Pak! Anaknya itu jatuh kembali ke kepak induknya yang lagi mengembang itu. Bisa bayangkan, pasti ngos-ngosan ketakutan begitu. Belum sempat anak ini sadar
Mau diapakan setelah ini? Tiba-tiba induknya bawa terbang lagi, tinggi lagi, ngeri betul. Anaknya senang lagi. Baru senang sebentar, dilepaskan lagi. Wih, ketakutan mereka. Nah ini loh, setelah yang kedua ini ada hal yang menyakitkan bagi si induk. Maka dalam ketinggian tertentu, induk ini ngangkat lagi, nampung anaknya. Nah, anaknya ada di pundak. Nah, di sini saudara, betul, seperti tak ada harapan. Ini dari Singapura, tapi akhirnya bisa menyaksikan kekuatan pertolongan Tuhan. Thank God. Wah, dari Toronto sudah gabung juga. Oke, luar biasa kisah. Nanti kita ketemu ya, akhir bulan ini. Nah, kali kedua anak ini sudah tahu. Nanti mamaku akan ngelepas aku lagi. Maka hal kedua, kali kedua. Sebelum anak ini dilepaskan dari pundaknya, maka anak Raja Wali ini mencengkeram kuat pundak atau kepak sayap induknya kuat. Darah kuku Raja Wali itu tajam. Karena anak ini tahu sebentar lagi mamaku akan ngelempar aku lagi. Maka itu sebelum dia dilempar, dia cengkeram. Ya bisa bayangkan ya, sayap induknya. Karena takut jatuh. Nah induknya merasa, ada sesuatu yang nancap ini di pundakku. Oh induknya sadar, ini anak tahu aku mau ngelepaskan lagi. Tapi induknya enggak kalah dengan si anak. Maka dengan ketinggian yang cukup, induknya yang tahu berapa tinggi dari darat. Maka dengan hentakan yang kuat, sekuat-kuatnya, anak ini lepas lagi saudara. Dari cengkeraman, apa yang dia cengkeram itu lepas. Maka pundak induknya pasti sudah luka. Nah kali ini, anak itu baru tahu. Ternyata sayap yang dia miliki itu sekuat sayap induknya yang dia lihat. Nah kali ini dia nggak takut lagi. Lalu dia sadar. Wih, ternyata aku ini bisa terbang juga. Seperti indukku. Wih, pertama kali dia menari-nari di udara. Karena dia baru sadar bahwa kepaknya ini kuatnya luar biasa. Saudara, inilah Ulangan 32 ayat 11. Saya ulangi, inilah Ulangan 32 ayat 11. Dahsyat. Pertanyaannya, jawab ya, jawab. Kira-kira anak-anak Raja Wali ini mau balik lagi ke sarangnya enggak? Terus tinggal tunggu teriak-teriak. Nanti induknya datang kasih makanan. Jelas tidak. Mereka nggak akan cari lagi zona nyaman itu. Mereka tidak akan lagi merindukan sarang itu. Nggak akan. Sebab mereka, ini luar biasa. Sebab mereka sudah tahu nikmatnya terbang. Ayo amenkan saudara, amenkan. Mereka sudah tahu nikmatnya terbang. Betul Inu, gak akan ya, Lia gak akan balik. Woi, Ibu Joyce, ya, puji Tuhan ikut gabung, gak akan balik anak itu. Woi, mereka sudah melanglang buana. Gak mau, sudah mandiri, betul, dari Tegal. Udah gak mau. Saudara, itu cara Papa mendidik kita. Ayat 12. Ulangan 32. Ayat 12. Makasih An. Ayat 12 Ulangan 32. Papa terima kasih. Engkau mendidik kami walaupun keras, tegas, menyakitkan, menakutkan. Tapi hari ini kami mengerti. Itu untuk kebaikan kami.
nggak cengeng lagi. Oke, Guten Morgen Yudi, teman lama saya dari Jerman, gabung. Oke, demikianlah Yahweh sendiri menuntun dia, dan tidak ada dewa asing menyertai kita. Ayat Yahweh sendiri yang menuntun umatnya, dan tidak ada ilah asing yang menyertainya. Demikianlah telah dihantar Yahweh akan dia. Terjemahan lama. Bahkan Yahweh sendiri seorang dewa pun tiada sertanya. PIS. Demikian Yahweh sendiri memimpin umatnya. Tidak ada ilah asing menyertai dia. FIH. Demikianlah Yahweh sendiri memimpin mereka. Mereka hidup bebas dari Allah, ya, ilah, maaf, naik lagi, ilah apa itu kepotong, ya di sini, ilah lain, oh ya, itu dari ilah asing, Allah asing tidak ada lagi. Haleluya. Saudara, kenapa? Ya, selama ini baru saya tahu satu burung ini, yang lain saya belum tahu. Kalau ada di antara saudara yang ahli biologi, ahli unggas khususnya, dan tahu ada burung jenis lain selain elang atau raja wali, saya akan belajar. Tapi sampai hari ini, bahkan banyak orang tahu, tidak ada burung lain selain raja wali yang sangat suka dengan badai. Jadi, kalau suatu saat, ya, oke, terima kasih ya untuk ILT Senta. Yahweh sendiri membimbingnya dan tidak ada ilah lain yang bersamanya. Puji Tuhan. Tuhan membimbing kita, dia Yahweh Tuhan kita. Enggak ada yang lain. Nah, sampai hari ini hanya Raja Wali adalah satu-satunya burung yang paling suka dengan badai. Burung ini gak suka dengan angin yang sepoi-sepoi buat ngantuk. Burung ini suka dengan angin yang besar. Makin kencang badai itu, Raja Wali makin suka. Kenapa? Karena dengan badai yang besar, Raja Wali itu dilatih untuk menguatkan sayap-sayapnya, saudara. Makin kencang anginnya, makin cari. Maka itu kalau Raja Wali mendengar suaranya, suara badai dia dengar, lalu penciumannya mendengar ada angin yang datang. Woi, mereka dengan sigap dan semangat, woi, mereka berteriak. Oh, teriakannya itu ramai sekali. Sukacita seperti orang dapat hadiah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, maafkan saya kalau saya pakai kalimat-kalimat ini. Maka itu, Papa gak suka anak-anaknya cengeng, gembeng, mewean, suka menangis. Papa gak suka. Serius. Karena apa? Karena dia ingin kita dewasa. Tidak takut dengan badai. Oi, kenapa Pak Joko? Enggak takut dengan badai. Malah suka. Beda loh. Ketagihan masalah dengan suka cari masalah dan buat masalah itu beda. Saya ulangi. Murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Yahweh Tuhan yang sudah terlatih meninggalkan zona nyaman dan mencari badai, maka murid Yesus yang benar harus punya konsep hidup ketagihan persoalan, ketagihan masalah, tapi bukan cari masalah dan bukan buat masalah. Awas. Beda. Maka itu kalau ada di antara kita, dengar ya murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa Yahweh, dengar.
Kalau dalam 3 hari saja, maaf ini ya, yang belum percaya nggak apa-apa, jalan saja. Kalau ada di antara kita, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapak ya, 3 hari kok tenang-tenang ya hidup ini, cepat toleh-toleh, cari, masa lalu kemana? Kok nggak muncul? Aku kangen 3 hari ini, kamu kok nggak ada. Harus berani ngomong begitu. Ya, ada yang komen ini teteh tidak kembali lagi ke sarangnya. Karena di luar sarang banyak yang lebih indah dalam menjalankan kehidupan. Betul sekali. Wih, luar biasa Pak Kurnia. Kurnia ini laki ibu bapak, maaf. Proses pendewasaan itu tidak mudah, bahkan menyakitkan. Tapi Tuhan mau memberi yang terbaik buat kita. Amin. Ada yang komen lagi di Instagram. Masalah cara Tuhan agar kita semakin serupa Kristus. Amin. Wow, ini artis terkenal di Indonesia, pengarang lagu yang penuh urapan. Dengan kekuatan yang baru naik lebih tinggi lagi, amin. Jadi jangan menghindari masalah, Oke, woi, ini artisnya juga ini, pengarang lagu ngomong, Raja Wali umur 40 biasanya mati. Tapi dia punya kesempatan bisa 70 tahun. Kalau dia mau memukul-mukulkan paruhnya yang tua, mencabuti kukunya, mencabuti bulunya, dia menyakiti dirinya untuk kehidupan yang kedua. Amin. Lakukan itu ya. Itu yang kamu alami sekarang. Haleluya. Ada kehidupan yang kedua yang Tuhan sedang siapkan. Saudara, itu murid Yesus. Tidak cengeng. Tahan banting. Wih, puji Tuhan. Oh, anak saya guru hebat, dosen hebat dari Solo. Tapi banyak pengkhotbah mengkerdilkan umat Tuhan. Betul nak, jahat para pengkhotbah seperti itu, maafkan saya. Saya ulang, ini komen bagus dari Solo. Tapi banyak pengkhotbah mengkerdilkan umat Tuhan. Dengan hanya memberikan bubur sebagai asupan jemaat. Jahat pendeta seperti itu, maaf. Gembala-gembala yang cuma memanjakan jemaat. Hanya memberi makan yang enak-enak, berkat, sukses. Jangan takut, Tuhan pasti tolong. Itu membuat jemaat kerdil dan jadi santapan setan, maaf. Jemaat-jemaat yang lembek, yang lemah, maaf, itu jadi santapan setan, saudara. Ngeri sekali. Maka itu hari ini, terima kasih ya Filipus memberi tema buat kita belajar. Menari di tengah badai. Ini luar biasa, saudara. Ayo kita dilatih, jangan takut. Setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus sejak dia bangkit. Loh, betul tidak? Setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus sejak kebangkitannya. Apalagi kalau kita mempercayai firman yang pendek yang Tuhan Yesus ucapkan di kayu salib, cuma 2 kata. Sudah selesai. It is finished. Ya selesai. Sudah selesai. Stephen Wongso, Tuhan izinkan ada badai di hidupmu yang cukup mengagetkan. Tapi justru di situ Tuhan menguatkan dirimu. Menguatkan sayap-sayapmu untuk berani menari di tengah badai. Banyak hal yang Bapak akan kerjakan. Terima kasih Bapak. Maka itu jangan takut saudara dengan badai. Jangan takut. Karena dia melatih kita. Pelatih kita. Mazmur 18. Ya, Mazmur 18. Wih, seru sekali ayat ini saudara. Oke, di Alkitab 31, di aplikasi ini 32. Baik. Sebab siapakah Tuhan selain dari Yahweh? Siapakah gunung batu kecuali Tuhan kita? AYT. Sebab siapakah Tuhan selain Yahweh? Siapakah gunung batu selain Tuhan kita? PS. Sebab hanya Yahweh lah Tuhan. Tuhan saja pembela kita. FYH. Karena siapakah Tuhan selain Yahweh kita?
Siapakah gunung batu kita kecuali Tuhan kita sama. Yakin ya? Jadi gak ada yang lain. Gak ada. Woi, puji Tuhan. Untuk semuanya itu. Ya, ada yang komen banyak di sini. Masalah membuat kita lebih mengenal siapa dan seperti apa Papa kita itu. Amin. Seekor Raja Wali setelah mengalami pembaruan hidupnya. Proses meranggas. Betul. Mencabut bulu tua. Mematahkan paruh yang sekepanjangan. Kuku-kuku ya. Maka dia hidup kuat lagi sampai akhirnya. Kira-kira sekian banyak tahun. Puji Tuhan. Tuhan ingin umatnya menjadi dewasa, kuat, tangguh. Dan tidak mudah menyerah. Layaknya seorang atlet dalam sebuah perlombaan olahraga. Amin. Ayat selanjutnya. Nah itu Yahweh Tuhan kita. Terus ayat selanjutnya. Tuhan Mazmur 18 ayat 33 dalam buku. Di aplikasi ayat 32. Tuhan siapa itu? Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Tuhan yang mengikat pinggangku dengan kekuatan, dia membuat jalanku sempurna. Tuhan, dialah Tuhan yang menguatkan aku dan membuat jalanku aman. FAYH. Dia memenuhi aku dengan kekuatan dan melindungi aku kemanapun aku pergi. Makin tahu bukan siapa Papa kita? Dialah Tuhan. Yang memberi kita kekuatan, keperkasaan. Untuk apa? Ayat berikut, ayat 34 di Alkitab. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan membuat aku berdiri di bukit. Saudara, kaki rusa itu kecil. Tapi kuat. Nah, hanya rusa yang bisa ada di bukit batu-batu. Kalau yang lain susah akan jatuh. Kaki rusa itu lincah. Ya, karena kecil tapi kuat. Cek, cek, cek. Wah, seperti itu. Dan membuat aku berdiri di bukit. Kenapa harus di bukit? Supaya bisa melihat jauh. Dan kalau ada musuh, gampang kelihatan. FAYA, ia memberi aku kelincahan kaki seperti rusa yang berdiri di atas bukit batu yang curam. Ia menuntun aku dengan selamat di sepanjang tepi jurang yang dalam. Wih, walaupun ada jurang yang dalam di tepinya, tapi kalau kaki kita seperti kaki rusa, kita nggak akan terperosok ke jurang itu. Lanjut. Nah ini dia, ayat ini saudara perhatikan. Ini Papa di surga. Dia nggak cuma Papa yang manis, yang penuh kasih sayang, yang memberkati kita. Wah, dia Papa yang baik, betul. Tapi hari ini yang belum pernah tahu, ada firman seperti ini, Mazmur 18 ayat 35. Mulai hari ini saya harus tahu, siapa Papa kita yang mengajar tanganku untuk berperang. Catat. Yang mengajar tangan saudara dan tangan saya untuk berperang. Bukan untuk ngulek sambal, awas ya. Berperang. Sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Bukan busur karet. Tembaga itu kan keras. Tapi kalau tangan saudara dan tangan saya, kita izinkan Papa di surga menjadi instruktur perang kita, menjadi pelatih perang kita, maka tangan kita akan kuat. Sampai busur tembaga pun kita bisa lenturkan, bisa bengkokkan. Ayat. Dia melatih tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Dia diajarnya tanganku berperang, sehingga lenganku dapat mengedangkan busur besi kersami. Ia melatih aku untuk berperang, sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Yang mengajar tanganku untuk berperang, MLT, dan dengan tanganku membengkokkan busur tembaga. FAYA. Ia menyiapkan aku untuk pertempuran dan memberi aku kekuatan untuk merentangkan busur besi. Seneng gak kalau begini? Woi, terima kasih. Stephen, komennya saya baca. Dia Papa yang
melatih anak-anaknya menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Haleluya, betul. Saya ulangi lagi komentar Febio, seorang dosen dari Solo ini. Banyak pengkhotbah mengkerdilkan kita. Hanya dengan memberi asupan lembek susu saja. Betul, itu jahat. Ini waktunya, apalagi di masa-masa yang begitu ngeri akhir-akhir ini saudara. Maka kita harus siap jadi dewasa, jadi kuat, jadi kokoh, jadi tangguh, jadi pemenang. Ada badai, kita siap untuk menghadapinya. Setuju ya? Kalau enggak ya rugi begitu saja. Ayat 36. Ada apa ini? Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Nah, saya suka kalimat berikut. Tangan kananmu menyokong aku. Nanti saya akan uraikan. Tangan kanan Papa menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Bukan untuk sombong. Bukan. Oke. Ayat. Engkau telah memberiku perisai keselamatan. Oke. Rugi kalau tidak menyadari kerajawalian kita. Woi Pak Binoko dari Jogja. Puji Tuhan. Rugi kalau tidak menyadari kerajawalian ini. Kata yang bagus. Kerajawalian. Ayat. Engkau telah memberiku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menopang aku. Kelemah lembutanmu membuatku besar. PS. Yahweh, engkau melindungi dan menyelamatkan aku. Dan menopang aku dengan kuasamu. Aku menjadi unggul karena tindakanmu. Ya, MLT. Dan engkau memberikan kepadaku perisai keselamatanmu. Dan tangan kananmu menopang aku. Ya. Dan kerendahan hatimu membesarkan aku. FIA. Engkau telah memberi aku keselamatanmu sebagai perisaiku. Tangan kananmu ya Yahweh menopang aku. Kelemah lembutanmu telah membuat aku besar. Haleluya. Ini yang luar biasa saudara. Kan tadi ayat sebelumnya Papa melatih tangan kita berperang. Ternyata begini saudara. Dengan kalimat tangan kananmu menyokong aku. Waduh, pertama kali saya diberitahu ini saya menangis terharu. Papa, engkau begitu luar biasa. Jadi, dalam latihan perang ini, sparring partner kita, musuh kita, benar-benar loh saudara, musuh beneran. Jadi waktu tangan kita pegang pedang, tangan kanannya, tangan kiri kita pegang perisai, coba merem sebentar, tangan kiri pegang perisai, karena yang pertama perisai diberi. Oh, tangan kanan pegang pedang. Ternyata waktu tangan kanan kita pegang pedang, ini yang buat saya menangis. Yang mengayunkan pedang itu bukan kita. Tapi yang mengayunkan pedang itu tangan kanan Papa. Yang megang tangan kita begitu loh. Oke, ini kalau ibarat tangan kanan kita dan ini tangan kanan Papa. Woi, tangan kanan Papa kita yang mengayunkan pedang. Ayo. Maaf ya, saya pakai kalimat ini. Segoblok-gobloknya kita. Tahu ya, segoblok-gobloknya kita. Sebodoh-bodohnya kita. Pegang pedang. Nggak bisa menghadapi musuh. Tapi kalau tangan kanan Papa yang mengayunkan, yang megang tangan kita. Si goblok jadi pinter nggak? Jawab dong. Ngerti kalimat ini? Karena tangan kanannya yang mengayunkan pedang itu. Maka itu musuh seberat apa, sekuat apa, sebesar apa. Kita yang pasti menang. Karena tangan kanannya yang menyokong kita, menopang kita, mengayunkan pedang. Dan tangan kiri kita ada perisai keselamatannya. Ya pasti selamat karena perisai keselamatannya. Papa terima kasih. Papa begitu luar biasa terhadap kami anak-anakmu. Ternyata kami enggak engkau biarkan perang sendiri. Terima kasih Papa, terima kasih. Papa enggak biarkan kami sendiri perang. Musuh-musuh seberat apa? Oh iya ini anak saya. Betul Sereng, hebat Papa di surga. Pasti menang.
Kalau Papa yang pegang tangan kita, amin. Oke. Sampai di sini saja. Kita sudah cukup punya jaminan, punya percaya diri, punya keyakinan. Kita pasti menang. Betul Yan, ini baru. Ayo bangkit. Wih, haleluya. Untuk kebenaran ini, Papa, terima kasih. Maka itu lagi sekali, lingkupiku dengan sayapmu. Betul, Morina. Ketaatanmu membawa Filipus ke Jogja. Ternyata ada suasana baru. Ada area baru. Maka itu Filipus jangan takut. Siapapun kita. Betul ya, luar biasa. Maka itu ayo kita bangkit, saudara. Jangan cengeng. Saya ulangi lagi ya. Kalau 3 hari kok gak ada tantangan. 3 hari kok adem ayem. 3 hari angin kok cuma sepoi-sepoi. Ayo cari mana badainya. Tapi ingat loh, bukan buat masalah. Bukan cari masalah, bukan. Tapi membuat kita bangkit. Woi, ada yang komen ini Pak Artono. Wow, baru tahu kalau baru tahu kalau tangan kanan Tuhan yang menuntun. Betul, tangan kanannya menopang kita. Saat mengalami persoalan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Makasih Kurnia. Tapi dia menyertai sampai kita melaluinya. Amin. Gak boleh takut lagi. Harus yakin seyakin-yakinnya. Ini dari Malang. Firman Tuhan kekuatan kita. Amin. Ini dia. Ini kan dari Tegal. Luar biasa baru tahu. Tangan kanan Tuhan yang dahsyat yang mengayunkan pedang kepada musuh kita. Membangkitkan semangat untuk selalu menang. Haleluya. Selalu menang dan pasti menang. Karena bukan kita mengayunkan pedang itu. Tapi tangan kanan Papa kita. Hebat sekali yang Tuhan percayakan, yang Papa Yahweh percayakan kepada kita. Maka itu gak usah takut. Ingat, tangan kiri ada perisai, tangan kanan ada pedang. Dan yang mengayunkan tangan kanan Papa kita. Ya udah, jalani saja hidup ini. Pasti indah, pasti menyenangkan. Terima kasih Papa. Untuk sebentar, David, apa itu arti dari Raja Wali? Saya baca ini, ya, dari Makassar. Raja, penguasa tertinggi, wali, al-walayah, bahasa Arab. Artinya kedekatan, yang mendekatkan diri. Wih, keren, David, dapat dari mana? Baru tahu Papa juga. Jadi Raja Wali artinya penguasa tertinggi yang mendekatkan dirinya. Wih, terima kasih nak. Jadi arti Raja Wali adalah penguasa tertinggi yang mendekatkan dirinya kepada kita. Terima kasih Bapak. Wih, itu dia. Oh, ada lagu ya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas badai. Ku tenang sebab kau Tuhanku. Haleluya. Hebat ya. Maka itu kalau ada di antara kita yang sudah sekian banyak tahun menjadi katanya orang percaya, ternyata kita tidak hidup sebagai pemenang. Aduh, bikin malu Papa di surga. Sudah capek-capek melatih kita untuk berperang. Kitanya oon, maaf, jangan oon lagi. Mulai hari ini, ayo semangat. Yaitu di Facebook Aan sudah sharingkan itu ya, soal Raja Wali. An yang di Instagram An sharingkan juga yang Raja Wali itu. Terima kasih Bapak. Ya, jadi kalau 3 hari kok cuma angin sepoi-sepoi saja, cari badai. Di mana dia? Wih, ya nak, ini dari Krayan. Oke Malvin, kamu luar biasa. Jadi jelas ya untuk hal ini. Yesaya 40. Yesaya 40. Ya. Oke, yang di Instagram juga sudah ditulis ya arti Raja Wali itu.
Yesaya 40 mulai ayat 28 sampai 31. Wih, ini luar biasa saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Yahweh ialah Tuhan kekal. Amin. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Itu Tuhan kita. Enggak lelah, enggak lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Bahwa Tuhan yang kekal, yaitu Yahweh, pencipta ujung-ujung bumi. Tidak menjadi letih dan tidak lesu. Pemahamannya tidak dapat diduga. BS. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Yahwehlah Tuhan yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Ia tidak pernah menjadi lelah atau lesu. Pikirannya tak dapat diselami. MELT. Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau dengar? Tuhan yang kekal, Yahweh. Dialah yang menciptakan ujung-ujung bumi. Dia tidak lemah dan tidak menjadi lesu. Terhadap pengertiannya tidak pernah ada penelitian. Betul, hebat. FIA. Apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak mendengar? Bahwa Yahweh ialah Tuhan yang kekal. Pencipta bumi dari ujung ke ujung. Haleluya. Ia tidak pernah menjadi letih dan atau lesu. Tidak seorang pun dapat mengukur betapa dalam pengertiannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Komen dari Teteng. Tuhan Yahweh selalu memproteksi setiap umatnya. Haleluya, amin. Diproteksi dan diajar perang, jangan lupa. Dilatih perang. Jelas sekarang? Siapa Bapak kita? Gak pernah letih, gak pernah lesu. Kekal, luar biasa. Terus, ini ayat berapaan? 29 ya? Ya, ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bukan kerating daeng, awas. Menambah semangat, menambah tenaga kepada yang tidak berdaya. Memberi kekuatan kepada yang lelah. Maka itu saudara, menjadi anak-anak Bapa di surga, menjadi murid-murid Tuhan Yesus, enggak boleh lesu, loyo, lemes, enggak boleh. Harus semangat karena Bapa yang kekal, yang dahsyat itu memberi kekuatan dan menambah semangat. Ayat. Dia memberi kekuatan kepada yang letih dan kepada yang tak berdaya dia menambahkan kuasa. Puji Tuhan. PS, yang menguatkan orang yang lelah. Memberi semangat kepada yang tak berdaya. MLT, dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dan kepada yang tidak berdaya, dia menambahkan kekuatan. Kurang apa lagi, saudara? Maka kita yang loyo-loyo, lemes-lemes bertobat hari ini. FIA. Ia memberikan semangat kepada mereka yang letih lesu. Dan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ayat 30. Ditantang ini oleh Bapa di surga. Maka itu yang hari-hari ini sedang lemas, lesu, loyo, tak berdaya, bangkit. Ada kekuatan baru. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda menjadi letih lesu. Anak-anak muda akan jatuh tersandung. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Anak-anak remaja jatuh tersandung. Bahkan orang-orang muda menjadi letih lesu, teruna-teruna akan jatuh tersandung. Apa ya? Orang-orang muda dapat menjadi letih dan lesu, dapat tuh ya. Para pemuda pilihan dapat jatuh karena kepayahan. Haleluya. Tapi kita lihat ayat 31. Wih, terima kasih Bapak. Terima kasih. Maka itu ayo kita bangkit saudara. Oh, puji Tuhan untuk kemuliaannya. Tetapi, nah, tahu arti kata tetapi? Kebalikannya. Tetapi
orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh. Jadi berharap hanya kepada Dia. Bukan obat ini, bukan minuman kesehatan ini, bukan suplemen itu. Walaupun boleh kita mengkonsumsi vitamin, ya suplemen. Saya juga masih mengkonsumsi vitamin dan suplemen. Tapi harapan kita yang lebih tinggi bukan kepada obat-obat itu, tapi kepada Bapa di surga yang dari tadi kita sudah pelajari seperti induk Raja Wali. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali, kembali Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Yahweh akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tapi tidak menjadi letih. PIS. Tetapi orang yang mengandalkan Yahweh akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Evayaan. Terima kasih Papa. Ada jaminan yang luar biasa. Horas Amang Pardede dari Nabire. Ya. Ini yang kita bersyukur betul kepada Bapa di surga. Tetapi orang yang berharap kepada Yahweh akan diberi kekuatan yang baru. Mereka akan terbang dengan sayap Raja Wali, bukan sayap burung emprit. Tahu burung emprit? Yang nggak tahu nggak apa-apa. Oke. Dengan sayap Raja Wali, mereka akan lari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi letih. Lalu orang Jawa bilang, yowis, bar. Gitu. Ya sudah, selesai. Mau apa lagi? Dengan jaminan hidup seperti ini, maka kita nggak perlu takut menghadapi tantangan zaman ini. Nggak perlu takut. Ibet, tetap kuat kamu. Tidak boleh merasa sendiri, Ibet. Kamu nggak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai. Menyertai anak-anakmu juga. Hebat ya Papa kita. Papa terima kasih. Karena kebaikanmu yang luar biasa itu. Inilah kekuatan kita yang Tuhan sediakan untuk kita melakukan apa yang berkenan kepada Dia. Jadi siap ya dilatih untuk hal apa saja dalam hidup ini. Siap untuk dilatih, ya harus. Rugi kalau nggak mau dilatih. Mazmur 144. Ya, Mazmur 144. Mulai ayat 1 dan 2. Dari Daud, terpujilah Yahweh gunung batuku. Dan ingat tadi Mazmur 18, siapa gunung batu? Ingat tadi Ulangan 32, siapa gunung batu? Pelatih perang, induk Raja Wali. Dari Daud, terpujilah Yahweh gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Mazmur Daud ayat. Pujilah Yahweh gunung batuku yang mengajari tangan-tanganku dalam peperangan dan jari-jariku dalam pertempuran. Mazmur Daud TL. Segala puji bagi Yahweh gunung batuku yang mengajarkan tanganku berperang dan jariku bermain senjata. Wah keren ya. Jari bermain senjata. BIS. Dari Daud. Pujilah Yahweh pelindungku. Ia melatih aku bertempur dan mengajar aku berperang. MLT, Mazmur Daud. Diberkatilah Yahweh gunung batuku yang mengajar tanganku untuk berperang dan jari-jariku untuk pertempuran. Hebat enggak? Evayaan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Yahweh yang menjadi batu karangku yang kokoh. Ia memberi aku kekuatan dan kecakapan dalam pertempuran. Komen, saya nggak tahu siapa. True Hero 7. Justru dalam tantangan dan badai, kuasa Yahweh akan turun menaungi kita. Amin. Jadi gimana? Nggak suka badai? Rugi.
Tangan diajar berperang, jari diajar pertempuran. Ayat 2. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, bentengku, itu Bapa di surga. Kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku, tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa setan itu ke bawah kuasaku. Saudara perhatikan 4 hal ini. 1, menjadi tempat perlindungan. 2, kubu pertahanan. 5, 3, kota benteng. 4, penyelamat. 5, perisai. 6, tempat berlindung. 7. Ulang-ulang saya. 1, yang menjadi tempat perlindunganku. 1. 2, kubu pertahananku. 3, kota bentengku. 4, penyelamatku. 5, perisaiku. 6, tempat aku berlindung. Ayat kebaikanku dan kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku, dan dia adalah yang kepadanya aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa setan, bangsa-bangsa penyakit, bangsa-bangsa, semua makhluk-makhluk itu, roh-roh jahat itu, yang menundukkan mereka di bawahku. PS, dialah penolong, pembelaku, penyelamatku, tempat aku bernaung, ia pelindungku, tempat aku mengungsi. Bangsa-bangsa jahat, setan-setan ditundukkannya kepadaku. Evayaan. Saudara, kurang apa lagi kalau kita punya Papa sehebat ini? Oh, terima kasih Papa. Ya, evayaan. Naik lagi. Ya. Ia selalu baik hati terhadap aku. Ia mengasihi aku. Ia adalah bentengku, menaraku yang kuat dan aman. Dialah penyelamatku. Ia berdiri di hadapanku sebagai perisai. Ia menundukkan bangsaku ke bawah kuasaku. Terima kasih Bapak. Saudara, apa yang kita dapatkan dari seorang Papa yang begitu mengasihi kita? Dia nggak cuma memberkati, melindungi, tapi dia pelatih perang. Tangan kita diajar untuk melenturkan busur tembaga, bukan busur karet, ingat itu. Dan dia mengajar kita berperang. Membuat kaki kita kuat seperti kaki rusa. Ulangi lagi semua ayat-ayat tadi ya, sehingga kita menjadi pribadi yang hebat. Bayangkan kalau semua anak-anak Papa di surga seperti ini karakternya, mentalnya. Nggak cengeng, nggak lemes, nggak loyo, nggak kayak ubur-ubur. Maaf saya berkata, tapi kuat. Hidup ini luar biasa. Benar Milka, kalau Yahweh Tuhan di pihak kita, nggak ada yang bisa ngelawan kita. Ya udah, ayo mulai hari ini kita seperti itu. Jadikan kebenaran ini mulai hari ini dan seterusnya kita orang-orang yang menang. Karena dilatih perang tiap hari. Tiap hari loh latihan perang. Oh betul, sering gak kayak ubur-ubur lemes. Gak bisa berdiri. Gak punya tulang. Amin. Bapak Yahweh hanya di dalamnya di taman. Betul Senta. Pergumulan kalian berat. Percaya. Leri Tuhan sayang. Tunggu Tuhan melatih kalian. Oh Kevin, maafkan Papa ini Kevin. Papa lupa ini. Ya, nanti Papa kontak kamu. Jelas? Nggak mau nyerah kalah mulai hari ini? Ya rugi kalau kita nyerah kalah. Justru kita nantikan tantangan baru. Nantikan badai baru. Nantikan topan yang baru. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah orang-orang hebat yang perkasa. Bukan karena vitamin ini, suplemen itu. Bukan karena obat ini, obat itu. Minuman ini, minuman itu. Tapi karena dia. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan ini. Supaya semua orang yang melihat kita. Melihat kemuliaan Tuhan. Komen bagus dari Surabaya. Wow, firman yang dahsyat.
Bisa membayangkan kalau kita jadi anak Raja Wali. Demikian dia mendidik kita menjadi dewasa. Yang mampu melewati badai hidup. Memperbarui kekuatan supaya tangguh. Mengalahkan tipu daya iblis. Amin. Bersama Bapa Yahweh kita pasti menang. Amin. Sudah selesai Senta, betul. Sudah selesai. Yan bangkit. Puji Tuhan. Selamat menjadi pelaku firman.